Waalaikumsalam, Najinan. Silakan masuk, Nak. Silakan. Ya, silakan duduk, boleh. Baik, Bu. Alhamdulillah, Najinan. Kali ini Ibu bisa bertemu lagi dengan Najinan dalam kondisi sehat walafiat ya. Nah, sebelumnya Ibu mohon maaf. Kali ini Ibu dan guru-guru BK yang lainnya sedang melaksanakan program. Nah, salah satunya yaitu program konseling individu. Kenapa Najinan Ibu panggil? Dari jam pelajarannya siapa sekarang? Pak Brian. Oh iya, oke, maaf. Ibu mohon maaf sekali lagi karena sudah ada beberapa laporan ke Ibu baik dari wali kelas kamu atau dari guru-guru yang lain bahwa nilai dalam pelajaran kamu itu menurun gitu. Nah, dan juga ada beberapa teman kamu yang bilang ke Ibu bahwa kamu itu sering murung di kelas. Nah, boleh kali ini kita laksanakan konseling individu. Apakah Najinan berkenan? Iya Bu, boleh. Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah Najinan pernah melaksanakan konseling individu sebelumnya? Belum Bu. Belum. Nah, jadi seperti halnya yang telah Ibu sampaikan bahwa konseling individual ini membantu konseli atau peserta didiknya memecahkan atau membantu menyelesaikan masalahnya. Begitu, Najinan. Oh gitu Bu. Kemudian dalam konseling individual ini ada beberapa asas. Nah, salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Jadi, permasalahan apapun yang Najinan ceritakan pada Ibu, yang Najinan ungkapkan kepada Ibu, Ibu akan jaga sepenuh hati Ibu untuk tidak mengungkapkan kepada siapapun dan akan Ibu pegang selamanya gitu. Nah, pada kali ini juga Najinan dengan secara leluasa dan dari hati Najinan boleh menceritakan apa yang Najinan rasakan. Jadi nggak ada keterpaksaan gitu ya. Ada pertanyaan dari yang telah Ibu jabarkan tadi? Nggak ada Bu. Ya. Sepertinya Najinan udah mengerti ya tentang konseling individual ini. Nah, kali ini Ibu beri waktu Najinan untuk menceritakan apa yang Najinan rasakan dan apabila Najinan sudah siap menceritakan pada Ibu. Jadi Bu, saya ini tuh sering ngebantah perintah orang tua, tapi di sisi lain juga saya ngerasa sedih juga karena kok bisa sih saya ngelakuin hal kayak gitu. Jadi saya bingung Bu. Oke, berarti Najinan sering membantah perintah orang tua? Iya Bu, sering kayak gitu. Terus saya juga sering ngerasa sedih dan bersalah gitu, terus-terusan kayak gitu. Jadi terus menerus begitu? Iya Bu. Oke, kalau boleh Ibu tahu, dari semenjak kapan sih kamu merasa seperti ini? Udah lama Bu, dari kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP? Oke, biasanya orang tuamu di saat mereka menyuruh atau memerintahkan kamu itu seperti apa sih? Sebenarnya biasanya disuruh buat ke warung atau jaga adik gitu Bu. Oh, seperti itu. Nah, respon orang tua kamu seperti apa? Jengkel, sedih gitu Bu. Jengkel dan sedih ya. Nah, kira-kira kamu bisa nggak ngejawab kenapa bisa seperti itu?
Mungkin kan karena mereka jengkel karena saya ini anaknya kok berperilaku kayak gitu, Bu. Nah, kali ini coba deh kita contohkan ya bagaimana jika nanti Najinan menjadi orang tuanya dan ibu menjadi Najinan. Jadi gini, misalnya ya Bu, Jinan sana ke warung beliin ibu garam, terus ibu sambil marah-marah gitu Bu, terus saya cuma diem aja gitu. Nah, barusan Najinan itu menjadi dua orang secara langsung ya. Oke, jadi maksud ibu itu seperti ini. Nanti kamu menjadi ayahmu yang sering menyuruh kamu bagaimana. Nah, lalu ibu menjadi kamu yang menjawabnya. Begitu. Kita coba, mau? Boleh Bu. Oke. Jadi kayak gini misalnya ya, Jinan tolong antarin ini ke tetangga. Nggak mau, Mas. Nah, kalau kayak gitu, kamu udah ngerasain belum apa yang dirasakan oleh ayahmu tadi? Sedih Bu, kayak sakit gitu. Nah, sedih ya. Oke, gimana kalau berperan menjadi ibu kamu yang sering atau yang sedang menyuruh kamu? Kalau ibu mungkin biasanya lebih nyuruh kayak sana kamu beli bumbu, tapi sayanya diam aja gitu Bu. Terus mungkin ya ibu juga udah capek, jadi suka dibalasnya tuh, kalau kamu nggak beli bumbunya nggak usah makan gitu Bu. Nah, terus kamu jawabnya gimana tuh? Ntar lah Bu, males, terus saya masuk kamar. Ya, di kamar itu kamu ngapain? Cuma duduk-duduk tiduran doang Bu. Nah, kalau di rumah, kamu ada nggak sih yang nggak disenengin gitu? Nggak ada Bu. Kalau di sekolah, Nggak ada juga. dari teman-teman kamu, Nggak ada Bu. kalau dari pacar kamu. Saya nggak punya pacar Bu. Oh, gitu. Gini deh. Jadi, kali ini tuh kita membahas tentang Najinan yang sering menolak dari beberapa suruhan atau perintah dari orang tuanya, dan Najinan ingin mengubah diri Najinan. Nah, pengennya Najinan itu seperti apa sih? Merubah diri sendiri, apa yang bisa atau yang dapat Najinan lakukan? Saya pengennya ngerubah sikap gitu Bu. Sikap yang seperti apa? Ya yang lebih dewasa, biar kalau misalnya disuruh-suruh tuh ya saya nggak ngebantah. Masa udah gede suka ngebantah-bantah Bu. Oke, kalau seperti itu bagus, Najinan. Nah, kalau boleh ibu tahu, Najinan itu dari berapa bersaudara dan anak keberapa sih? Saya tuh 3 bersaudara. Saya anak pertama, terus adik kedua saya ini adik kedua saya ini laki-laki, terus yang terakhir perempuan Bu. Oh, mereka masih kecil-kecil ya. Iya Bu, masih pada kecil-kecil. Nah, dari sini tadi kan Najinan sudah bilang bahwa Najinan ingin merubah sikap. Nah, adik-adik Najinan sebenarnya selama ini tuh melihat nggak sih kakaknya seperti apa? Lihat Bu. Kamu mau adik-adik kamu itu meniru sikap kamu? Enggak Bu. Gitu. Nah, kamu sebagai anak yang pertama, juga sebagai kakak dari adik-adik kamu. Nah, sekarang ini adik-adik kamu meniru kamu gak sih? Niru Bu. Jadi, seorang adik itu akan meniru seorang kakaknya. Dan perilaku seorang kakak akan ditiru oleh adiknya. Begitu ya, Najinan. Nah,
Maka dari itu, Najinan di sini ingin merubah perilaku atau sikap Najinan. Saya harus nurut kalau disuruh orang tua, terus yang baik harus dilakukan. Itu, Bu. Nah, sekarang kita balik lagi nih ya. Ibu jadi ibu kamu dan ibu akan menyuruh kamu. Oke, gini. Jinan, pergi buat beli garam sana. Iya, Bu, bentar. Saya naruh HP dulu. Oke, jadi gimana Nak Jinan? Berarti kali ini kamu sudah mendapatkan pandangan sikap yang lebih dewasa. Jadi inti permasalahan tadi sudah kita bahas ya. Kamu bilang kamu itu sulit untuk melakukan hal-hal yang disuruh oleh orang tua kamu. Kamu ingin memperbaiki sikap, keputusan kamu itu bagus. Jadi orang tua itu adalah yang melahirkan dan membesarkan kamu. Nah, sesungguhnya bila kita bisa memuliakan orang tua kita, juga akan masuk surga nantinya kita itu ya. Kita juga nanti akan jadi orang tua loh. Nah, nanti kita juga akan mendapat balasannya. Mungkin iya, kita sekarang menolak perintah dari orang tua kita. Itu karena kita merasa masih ada mereka. Kamu pernah lihat gak sih teman-teman kamu yang udah gak punya keluarga ataupun yang sudah tidak ada orang tuanya? Coba deh kamu lihat mereka di saat hari-hari besar seperti hari Idul Fitri atau Idul Adha. Iya, Bu, saya suka melihat mereka itu sedih ya. Nah, selagi orang tua kita masih ada, masih sehat, kita sebagai kakak atau orang yang lebih tua dari adik-adik kita berikan contoh pada adik kita yang lebih baik. Apakah Najinan bisa? Bisa, Bu. Oke, kalau seperti itu bagus Najinan. Nah, dalam proses konseling kali ini sepertinya sudah cukup, dan Ibu akhiri bagaimana? Iya, Bu, sudah baik. Saya udah merasa lebih lega gitu, Bu, udah cerita. Alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, jika nanti atau di waktu yang akan datang, Najinan ingin bercerita lagi kepada Ibu, ingin mengungkapkan keluh kesahnya Jinan, silahkan untuk mengkonfirmasi Ibu terlebih dahulu di ruang BK ataupun hubungi nomor yang sudah ada di depan ruang BK ya. Iya, Bu. Oke. Silahkan Najinan kembali lagi ke kelas dan mohon maaf apabila Ibu mengganggu waktu Najinan saat belajar hari ini. Sekarang udah masuk bagiannya siapa? Pak Wono, Bu. Oke. Mungkin Pak Wono sekarang sudah masuk di kelas kamu ya. Mohon maaf, bilangin ke Pak Wono apabila Ibu telah mengganggu waktu kamu dalam pelajarannya Pak Wono ya. Iya, Bu. Oke. Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Mari. Ya, silahkan Najinan.